Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati Hasanuddin SPD dari UPT SDN 100 Salokaraja, CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Enrekan, dengan fasilitator Yudi Gabriel Putra Nubun dan pengajar praktik Rawia SPD. Dengan tugas 1.4A9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan materi segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru hebat sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Ya, acara kedua sambutan dari Ibu Haja Kepala Sekolah, yaitu Ibu Haja Rusmiati. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu calon guru penggerak hormati serta dapat guru hebat yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk hadir dalam forum ini guna mengikuti suatu acara, yaitu suatu seminar yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Mulyati SPD. Juga salam dan salawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmatul Alamin. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu calon guru penggerak dan Ibu hebat, yang mana pada kesempatan ini telah melaksanakan suatu kegiatan, yaitu seminar budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Kegiatan ini baru pertama kali di sekolah kita, yang mana langsung dilaksanakan oleh teman guru kita, yaitu Ibu Mulyati SPD. Jadi saya harapkan kepada Ibu yang sudah berlangsung, semoga saya doakan juga semoga selalu sehat dalam hidup itu hanya Maha Kuasa, sehingga bisa menyelesaikan tugas ini sampai ke titik akhir. Dan saya harapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada khususnya di SD 100 Salokaraja kiranya dapat mengikuti kegiatan seperti ini. Jadi usahalah Bapak Ibu, kalau misalnya memang ada kesempatan lagi, diharapkan kita mendaftar. Iya. Semoga pendidikan khususnya di SD 100 Salokaraja kualitasnya tentunya semakin meningkat dengan adanya dikatakan guru penggerak. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam golongan itu menjadi guru penggerak. Saya rasa cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu bisa jalan terus sampai terakhir dan ibu yang lain bisa mengikutinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya selama ini. Kemudian kita masuk ke dalam materi, yaitu di sini tugas guru penggerak kita, guru penggerak di sini yaitu sudah masuk di modul 1.4A9 aksi nyata modul budaya positif. Jadi saya ambil di sini penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi saya Mulyati Hasanuddin dari UPT SDN 100 Salokaraja, CGP Angkatan ke-8 dengan
fasilitator Yudi Gabriel Putna Rubun, kemudian pengajar praktik Ibu Rawia SPD akan membawakan materi tentang budaya positif. Yang saya ambil di sini masalah segitiga restitusi. Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Budaya positif yang saya dapat di guru penggerak ini ada 5. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, keyakinan kelas. Sudah kita bahas di pendampingan kedua ini masalah keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Inilah yang poin kelima akan saya bahas di segitiga restitusi. Pasti bertanya-tanya Bapak Ibu guru hebat, kenapa saya mengangkat judul segitiga restitusi? Karena di dalam sekolah atau di dalam kelas kita itu sering dapat kita jumpai anak-anak yang bermasalah, mulai dari kedisiplinan, dari tidak tertibnya dalam proses, kerapiannya berpakaian. Itu yang kita akan diskusikan di sini. Saya jelaskan di sini masalah segitiga restitusi. Bagaimana kita seorang pendidik menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Ya. Jadi di sini apa itu segitiga restitusi? Ya, ini ada gambarnya, sudah ada gambarnya segitiga. Berarti kalau ada gambarnya 3 begini, segitiga begini, berarti ada 3 pemecahan masalahnya. Ya, sudah terbaca dari gambarnya. Namanya segitiga, berarti ada 3. Ya. Jadi segitiga restitusi itu di sini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nanti dijelaskan secara bertahap. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik. Ya. Karena saya lihat sudah saya terapkan waktu semester lalu ini, meskipun baru beberapa siswa yang saya terapkan, alhamdulillah ada dorongan dari anak-anak untuk mengalami perubahan tersendiri. Kemudian yang pertama di sini kita bahas dulu menstabilkan identitas, di mana mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya di sini, apabila anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak harus memvonis bahwa itu adalah salah. Kita harus memberikan. Ibu juga pasti berbuat begitu apabila ibu di posisi anak-anakku semua. Berarti kita kembalikan ke posisi kita. Jangan selalu menekankan anak bahwa itu salah. Kita harus, tetapi nanti ada di belakangnya tindak lanjutnya. Ya, bisa kira-kira. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini, setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apa kebutuhannya di sini? Ada nanti contoh kasus yang saya jelaskan nanti. Kemudian yang kedua, mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi apa nanti tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh peserta didik tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah langkah 1 dan 2 tercapai, dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kemudian murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan memotivasinya supaya dia tidak melakukan kesalahan tersebut lagi. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan tindakan yang salah. Ya. Di sini ada kasus yang saya buat yang sering kita hadapi. Saya pakai nama
terima kalau dirinya dipanggil oleh Tegar dengan nama orang tuanya yang dibuat bahan ejekan atau candaan. Ia tidak dapat menahan amarahnya sampai berteriak dan mendorong Tegar. Ya, ini yang sering terjadi di siswa kita sehingga terjadilah pertengkaran. Ya, jadi bagaimana seorang guru kita menyelesaikan masalah itu dengan masalah tadi dengan segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas. Jadi kita sebagai guru apabila mendapatkan siswa bermasalah tadi berkelahi dengan adanya ejekan orang tua, maka anak tersebut dipanggil keduanya. Ya, dipanggil keduanya tanpa ada teman yang melihatnya, tanpa adanya teman melihatnya. Kemudian lakukan percakapan, bertanya kepada anak tersebut. Yang pertama di sini kita harus bertanya seolah-olah tidak tahu permasalahannya. Di sini, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ibu guru ingin tahu ceritanya, padahal sudah tahu ceritanya. Seolah-olah kita belum tahu. Kemudian anak yang membawa kesalahan tadi pasti menjawab, pada saat istirahat Tegar memanggil saya dengan nama orang tua saya. Ibu guru bertanya lagi, benar yang dikatakan Alia Tegar? Itu anak-anak kan dipanggil berdua. Ya, interogasi kemudian Tegar menjawab, iya Bu, tapi saya hanya bercanda. Ya, Ibu guru, oh begitu. Wajar jika kalau kamu marah. Kalau ibu di posisi Alia, ibu juga akan marah. Kita kembalikan lagi ke posisi kita. Ya, jangan langsung mencela anak-anak dengan tindakan yang salah ya. Jadi kita harus, oh iya nak, mungkin apabila ibu di posisi anakku ini pasti ibu berbuat demikian. Ya, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian, ya kita beralih ke tindakan kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini ibu guru. Lalu setelah itu apa yang kamu lakukan? Ditanya kembali. Saya sangat marah, lalu mendorong Tegar sampai terjatuh ibu. Ibu guru, benar Tegar? Tegar menjawab, iya Bu. Ibu guru, Alia, pasti kamu ada alasannya. Ya, bertanya lagi alasannya apa sehingga mendorong Tegar. Iya Bu, nama orang saya dijadikan bahan ejekan. Ya, Ibu guru, baiklah. Ibu guru memahami perasaan kamu Alia. Ibu juga menghargai tindakan kamu karena tidak lebih buruk dari seperti itu. Contohnya melukai atau bisa mencelakai Tegar. Nah, untuk Tegar juga sama, menurutmu mungkin menyenangkan, tetapi perbuatan kamu merugikan kamu sendiri dan merugikan orang lain, sehingga kalian berdua sedang dalam masalah ini. Sudah validasi tindakan yang salah. Ya, di sini. Karena sudah jelas, jadi kita harus tidak boleh memvonis anak langsung bilang salah. Jadi harus diketahui dulu, kemudian diberikan semangat kepada anak-anak untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan itulah perlunya adanya keyakinan di dalam kelas. Karena kenapa? Apabila ada suatu masalah di dalam kelas, maka kita akan menanyakan kembali ini. Apakah tindakan kalian sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apabila sudah ada tindakan yang disepakati, maka anak-anak pasti bertanya, menjawab tidak. Kemudian ibu lagi, menurut kalian apa sih keyakinan kelas kita sudah dilanggar? Ya, ini Alia menjawab tidak menghormati teman. Berarti dia sudah menjawab dengan sendirinya tanpa ibu guru menyelesaikan dan menyebutkannya sendiri. Jadi ada perasaan jujur.
jujur dari anak. Kemudian di sini apalagi tegar, tidak bersikap sopan kepada temanmu. Jadi ada kesadarannya sendiri tanpa kita memberitahu kembali dengan adanya keyakinan keras ini. Kemudian alias tegar, Ibu Guru, menurut kalian apakah sikap menghormati dan sikap sopan itu penting untuk kita? Ya, pasti anak-anak bilang penting. Ya, di sini kalian anak Alia dan Tegar ini menjawab penting Ibu Guru. Ya, sedengan pertanyaan tadi ada lagi muncul. Kalian kalau penting, nah kalian harus ingat bahwa apa yang ada dalam kelas keyakinan kita patut dipatuhi. Ya, jadi di sini apakah kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Ya, kemudian tanpa disadari dan tanpa di dalam itu dia anak ini akan meminta maaf. Kemudian harapan guru lebih kepada Alia lebih bersabar lagi dan tegar supaya berbicara sopan dan menghargai teman. Jadi permasalahan selesai di sini dengan adanya menanyakan keyakinan. Ya. Jadi itulah tadi pentingnya masalah, penyelesaian masalah dengan adanya restitusi segitiga. Ya, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi mungkin kita sebagai pendidik bisa menerapkan kegiatan segitiga restitusi ini pada anak-anak yang bermasalah. Mungkin ini untuk hari ini materi untuk segitiga restitusi sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keyakinan semua supaya dapat menjalankan tugas kita sebagai pendidik di sekolah dengan baik, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saya kira dengan ucapan alhamdulillah kegiatan seminar ini saya tutup untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.